Podcast, kembali lagi bersama saya Ehud William Rorwa. Dalam video podcast kali ini saya akan bertanya kepada narasumber yang hadir pada hari ini. Siapa namanya? Amakelen. Tentang penerapan kurikulum merdeka, bahkan nanti ada beberapa pertanyaan tentang bagaimana menyusun modul ajar dan perangkat pembelajarannya itu, seperti di K13 pada waktu itu, bahkan KTSP. Jadi langsung saja mempersingkat waktu, saya akan bertanya kepada Amakelen tentang pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana implementasi daripada kurikulum merdeka itu. Oke, baik. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasannya implementasi daripada kurikulum merdeka itu untuk mengupayakan agar bisa memulihkan pembelajaran demi mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Nah, pada kurikulum merdeka, guru dapat mengenali potensi murid lebih dalam guna menciptakan yang namanya pembelajaran yang relevan dengan zaman ini. Jadi seperti itu. Ya, jadi lebih identik dengan bagaimana memberikan kreativitas dan inovasi kepada siswa. Iya. Karena memang pada dasarnya kurikulum merdeka ini didesain oleh pemerintah pusat untuk bagaimana memberikan peluang seluas-luasnya kepada tenaga pendidik bahkan peserta didik. Langsung saja pertanyaan yang kedua, dalam perencanaan modul ajar, tahapan-tahapan apa saja yang terdapat dalam modul tersebut? Oke, jadi dalam tahapan-tahapan perancangan modul ajar itu ada 7. Yang pertama, menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran sendiri. Yang kedua, perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Dan yang ketiga, mengembangkan modul ajar. Yang keempat, penyesuaian pembelajaran dengan tahap, capaian dan karakteristik peserta didik itu sendiri. Yang kelima, pelaporan kemajuan belajar. Ya, dan yang keenam, perencanaan, pelaksanaan dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Dan yang terakhir ketujuh, evaluasi pembelajaran dan asesmen. Jadi seperti itu, ada 7 tahapan dalam perancangan modul ajar. Berarti di dalam artinya bahwa di dalam modul ajar, tahap penyusunan modul ajar itu ada berkaitan dengan identitas, kemudian kompetensi, komponen inti, dan sampai pada penutup, bahkan sampai pada penilaian ya. Iya. Pertanyaan yang ketiga, materi apa saja yang tema atau materi yang digunakan pada saat melakukan pembelajaran di kelas? Oke, jadi materi kali ini itu saya mengangkat terkait Pancasila sebagai nilai kehidupan, yang mana seperti kita ketahui bersama bahwa dalam 5 butir Pancasila, mulai dari sila 1 sampai sila terakhir, itu tuh merupakan atau termasuk sebagai nilai-nilai kehidupan yang kita gunakan atau kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dasarnya adalah asas-asas pedoman dalam kehidupan sehari, yaitu Pancasila dalam penerapannya ya. Ya, tentu nilai itu sendiri adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Nah, nilai ini mengandung cita-cita, harapan, kemudian dambaan, dan keharusan. Jadi, kalau dalam nilai-nilai Pancasila sebagai kehidupan berbangsa dan bernegara, itu terdapat 5 nilai, yang mana mengikuti sila-sila Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa itu mempunyai nilai ketuhanan. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu mempunyai nilai kemanusiaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia, itu mempunyai nilai persatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu mempunyai nilai kerakyatan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mempunyai nilai keadilan. Nah, sudah jelas bagaimana nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, jadi nilai ketuhanan itu sendiri bersifat universal.
bagaimana menggambarkan interaksi kita manusia dengan Tuhan melalui agama atau kepercayaan masing-masing umat manusia yang ada di Indonesia. Nilai kemanusiaan itu berbicara terkait moralitas, perilaku, tingkah laku kita sebagai manusia. Dan nilai ketiga, persatuan, itu berbicara bagaimana interaksi antar warga negara atau masyarakat Indonesia untuk menciptakan keharmonisan, kerukunan. Dan nilai keempat, kerakyatan, itu berbicara terkait kita masyarakat atau warga negara itu berpartisipasi dalam politik, bagaimana menyelesaikan suatu persoalan melalui proses musyawarah mufakat. Dan nilai yang terakhir itu keadilan. Keadilan itu tidak ada yang lebih diagung-agungkan atau tidak ada yang lebih diprioritaskan. Semuanya setara atau semuanya sama-sama mendapatkan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ada pertanyaan yang berikut, itu berkaitan dengan media, karena tentu dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas tingkat SD, SMP, bahkan SMA sampai ke perguruan tinggi, tentu ada media yang digunakan. Lantas media apa yang sering digunakan pada saat melakukan pembelajaran? Oke, dalam proses pembelajaran, media yang saya gunakan itu media gambar seperti ini. Seperti ini media gambar. Ini saya ambil mulai dari pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sila pertama, ketuhanan, sampai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini media gambar yang saya gunakan dalam proses pembelajaran. Karena bagi saya bahwa peserta didik itu mereka lebih sensitif dengan proses pembelajaran yang mana kita menggunakan media gambar, salah satunya media gambar seperti ini. Karena mereka melihat secara langsung, kemudian bisa sentuh. Itu yang bisa bisa merangsang atau bisa memberikan stimulus bagaimana proses berpikir mereka terkait Pancasila dan bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, siap. Jadi dengan media pembelajaran, dengan pembelajaran yang kemudian digunakan oleh Ahmad Helen, tentu dia menggunakan media gambar untuk memberikan stimulus kepada peserta didik dan membuka cakrawala berpikir peserta didik dengan tujuan bahwa pembelajaran itu berjalan efektif, kemudian terrealisasi dengan baik, bahkan tentu saja bisa menciptakan generasi-generasi muda yang berintelektual, mempunyai potensi-potensi dan kemampuan-kemampuan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan untuk banyak orang. Nah, kemudian closing statement, mungkin ada artinya bahwa merangkul dari semua pertanyaan dan semua jawaban yang tadi disampaikan oleh Ahmad Kellen sendiri, kira-kira closing statement dari itu ada? Ya, jadi dalam kurikulum Merdeka, sebelum kita sebagai pendidik menyampaikan materi, tentunya pertama-tama kita membuat modul ajar. Modul ajar ini sebagai pengantar yang kemudian memudahkan guru untuk menyampaikan materi-materi dalam proses pembelajaran. Karena dalam modul ajar sendiri itu pasti yang terdapat salah satunya yang namanya model pembelajaran. Iya. Dan juga pasti di dalamnya tertera media apa yang kita gunakan dan juga memilih materi. Saya menggunakan tema atau materi terkait nilai Pancasila tadi dengan menggunakan media gambar. Jadi ini harapannya bisa membantu, kemudian memberikan stimulus bagi peserta didik. Iya.
artinya bahwa memberikan inovasi, sugesti dari tenaga pendidik kepada peserta didik, bagaimana bisa mengembangkan kreativitas dan inovasinya. Apakah masih ada lagi yang mau disampaikan? Kali ini hanya itu saja. Kalau hanya sebatas itu, baik sahabat podcast, mungkin sampai di sini saja pembahasan atau perbincangan kita dalam video podcast kali ini, dan jangan lupa saksikan kami di video-video podcast selanjutnya.